Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ada peluang baru di tahun yang baru ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan ini ya. Buat kamu-kamu yang merasa story dalam readingan ini tidak sesuai atau tidak resonate dengan story yang ada di kehidupan real kamu, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Sekali lagi skip aja ya kalau misalnya tidak resonate atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, ini buat kamu-kamu yang mau belajar, buat kamu-kamu yang mau menemukan pengalaman baru, dan buat kamu-kamu yang ingin merasa terpanggil atau tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Nah, di sini aku merasakan energinya bahwa beberapa dari kamu ini berkesempatan atau ada peluang baru yang akan kamu temukan atau akan kamu dapatkan di tahun yang baru ya guys ya. Semoga saja ya. Oke. Aku mencoba untuk merasakan apa yang berpotensi untuk bisa hadir atau sesuatu yang bisa datang atau menghampiri kita ya. Oke, buah pesan yang aku terima yang mana perlu aku sampaikan karena yang menonton readingan kali ini itu banyak orang ya guys ya, energi banyak orang ya guys ya. So ini bisa resonate, bisa juga tidak ya, karena ini bukan personal reading tapi ini adalah general reading ya. Coba kamu dengarkan story-nya, apakah ini sesuai atau resonate dengan story yang ada di dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya resonate, maka energinya bisa satu vibes atau satu frekuensi di mana ada potensi kalau beberapa dari kamu ini memiliki peluang baru di tahun yang baru ya. Oke. Di sini ada Seven of Cups. Next, ada The Magician, ada The Strength, ada Nine of Cups, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles, ada Ten of Wands or Ten of Pentacles, ada Two of Wands or Two of Pentacles, ada Temperance, ada Three of Cups, ada Four of Swords. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke. Sekali lagi readingan ini bersifat general ya guys ya. Jadi belum tentu ini resonate buat kamu ya. Namun kalau misalnya resonate berarti ini ada potensi beberapa dari kamu itu mendapatkan peluang baru di tahun yang baru ya. Oke. Jangan jadikan readingan ini sebagai patokan, no. Sumber patokan kita hanyalah Tuhan pencipta alam semesta ya guys ya. Readingan ini hanyalah sebagai deskripsi atau gambaran saja ya guys ya. Dan semuanya itu ditentukan oleh Sang Pencipta ya, Sang Maha Kuasa ya guys ya. Ini hanya story atau gambaran yang mana ini merupakan interpretasi dari kehidupan kita ya. Dan kita bisa memetik pelajaran dari sini, kita bisa mendapatkan pesan dari sini, dan kita bisa melihat apa yang perlu kita ketahui. Nah, itu aja ya guys ya. Selebihnya keputusan dan apapun yang terjadi itu sepenuhnya adalah hak dan hanya bersumber dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oke. Nah, di sini ya dari
tebaran cards di sini, aku merasakan bahwa memang beberapa dari kamu ini berpotensi mendapatkan peluang baru di tahun baru ya guys ya. Congratulations buat kamu ya yang merasa bahwa kamu akan mendapatkan peluang baru atau kamu berpotensi untuk mendapatkan peluang baru di tahun yang baru ya. Di sini dikonfirmasi oleh Seven of Cups. Beberapa dari kamu itu ada yang sudah tahu ya bahwa ada peluang baru di tahun baru, atau beberapa dari kamu nantinya akan dihadapkan pada berbagai peluang baru atau kesempatan baru buat kamu ya dalam karir atau pekerjaan atau pendidikan, di mana kamu berpotensi untuk mendapatkan peluang baru untuk memperbaharui kehidupan kamu ya, memperbaharui kehidupan baru kamu ya, yang mana kamu akan tutup buku ya dan membuka lembaran baru ya guys ya, tutup buku di akhir tahun dan membuka lembaran baru di tahun yang baru. Bersamaan itu kamu akan menemukan hal-hal baru di dalam kehidupanmu, terutama ini dari segi karir atau pekerjaan ya. Ada peluang baru yang menanti ya guys ya. Dan di sini peluang barunya tidak hanya satu atau dua, tapi banyak sekali peluang baru yang berdatangan ke kamu. Namun tidak semua peluang itu bisa menghasilkan cuan yang besar ya, atau bisa memberikan hoki ya guys ya. Ada peluang baru yang berpotensi untuk memberikan kesenangan atau rasa senang ya guys ya, yang mana ini terkoneksi dengan hobi ya. Mungkin cuannya tidak besar di sana, tapi kamu merasa enjoy atau menikmati ya, feel-nya dapat gitu ya. Kamu benar-benar bisa happy dengan pekerjaan itu ya. Kamu merasa satu frekuensi, merasa resonate, merasa klik, merasa klop dengan pekerjaan itu ya. Namun ada juga peluang baru atau kesempatan baru pada suatu pekerjaan bidang tertentu, di mana ini bisa menghasilkan cuan yang banyak ya, menghasilkan pentacles yang berlimpah. Ada juga seperti itu ya guys ya. Salah satu daripada peluang-peluang baru yang akan datang ini, tinggal kamu yang harus bisa pandai-pandai menangkap peluang ini ya guys ya, karena golden chance atau peluang emas ya, kesempatan baru, kesempatan emas itu hanya datang satu kali ya, tidak dua kali ya guys ya. Jadi kamu mesti bisa memilih dan memilah mana peluang baik, peluang terbaik yang bisa kamu ambil ya guys ya, untuk bisa memperbaharui kehidupan kamu, untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu, dan bahkan bisa meningkatkan taraf kehidupan kamu ya guys ya. Karena di sini tahun baru sepertinya golden, ada aura-aura golden atau emas gitu ya guys ya, sehingga identik dengan yang namanya golden chance atau peluang emas atau kesempatan emas ya guys ya, yang mana benar-benar ini bisa menghasilkan keberlimpahan atau abundance dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Peluang ini dihadirkan oleh semesta karena beberapa waktu yang lalu kamu sudah menjalani kehidupan yang cukup pelik ya guys ya. Beberapa dari kamu itu digempur oleh badai kehidupan yang sangat dahsyat ya, dimana beberapa dari kamu itu mengalami ujian, cobaan hidup terpaan dari semesta yang mana sangat menguras energi dan sangat menguji kesabaranmu ya guys ya, yang mana beberapa dari kamu hampir-hampir putus asa atau benar-benar down ya, mengalami drop gitu dalam kehidupanmu, terutama dari segi ekonomi atau finansial itu benar-benar drop ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang mengalami kehancuran juga, entah itu dalam hubungan atau dalam karir atau dalam pekerjaan ya guys ya, yang mana itu berimbas pada keuangan kamu ya, atau pentacles kamu itu benar-benar hancur ya. Ada beberapa dari kamu yang mana pekerjaan atau karirnya itu dihancurkan oleh seseorang atau sekelompok orang, ada juga seperti itu. Nah, berkat kesabaran kamu, berkat kamu yang mau bersabar, mau berlapang dada atau berbesar hati, maka kamu mendapatkan kesempatan atau peluang baru di tahun yang baru ya, sebagai kompensasi dari kesabaranmu selama ini ya guys ya, karena sudah lelah atau sudah mentok menghadapi kelakuan orang-orang toksik ya. Nah, di sini ada karma baik atau
hal baik yang datang ke kamu ya guys ya, yaitu peluang baru di tahun yang baru ya guys. Jangan lewatkan peluang baru ini ya guys ya, karena begitu banyak sepertinya peluang baru di sini dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Banyak sekali cangkir yang berisi air yang berlimpah ruah, yang mana maknanya ada peluang baru yang berpotensi menghasilkan cuan atau pentacles yang banyak yang berlimpah ruah ya guys ya. Tapi tidak semua ya, hanya beberapa atau salah satunya saja ya guys ya. Dan kamu harus pandai-pandai untuk bisa menangkap peluang tersebut ya. Dari sekian banyak peluang ini, hanya satu itu yang benar-benar berpotensi untuk melejitkan karir kamu, yang mana itu bisa membawa kamu pada keberlimpahan atau abundance atau kehidupan yang sejahtera dan penuh dengan kemakmuran ya guys. Dan yang lainnya ada peluang-peluang juga ya, yang mana itu mensupport hobi kamu, ada yang mensupport skill kamu, ada yang mensupport talent kamu ya guys ya. Walaupun tidak berlimpah secara ekonomi atau pentacles, tapi itu benar-benar membuat hati kamu merasa senang dan bahagia ya guys ya, membuat batin kamu merasa terpenuhi ya, ada rasa fulfillment ya, ada rasa puas gitu dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau ketika kamu mengambil peluang baru ini ya, yang mana peluang baru ini memberi kesempatan kamu untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemauan atau keinginan kamu atau sesuai dengan kesenangan atau kegemaran kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, sini peluang ini hadir sebagai salah satu bentuk keajaiban dunia. Ya, aku bilang keajaiban kenapa? Karena beberapa dari kamu ini ada yang sudah mentok ya dalam menghadapi terpaan kehidupan yang sangat dahsyat, yang mana membuat kamu ini hampir down atau frustasi ya, hampir berputus asa gitu dengan kehidupan, yang mana beberapa dari kamu itu ada yang merasa udah bosan dengan situasi yang sangat sulit ya, atau menyulitkan dirimu ya, yang mana semua itu hanyalah sementara saja ya guys ya, tidak permanen, karena Tuhan selalu memberikan penyeimbang atas segala sesuatunya ya. Kalau kamu berada di dalam rasa sedih, maka kamu akan diberikan rasa bahagia. Kalau kamu terhimpit ekonomi, maka ada masanya, ada waktunya kamu akan mengalami kesuburan dalam hal finansial atau keuangan. Jadi kamu jangan khawatir, jangan takut, apalagi sampai berputus asa. No ya, karena ada keajaiban di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Magician ya. Ada keajaiban yang tidak kamu sangka-sangka, tidak kamu duga-duga ya. Sepertinya ada rezeki nomplok yang menghampiri kamu ya guys ya. Dimana rezeki nomplok ini berasal dari peluang baru yang akan dihadirkan semesta di tahun baru ya guys ya, di tahun depan. Semoga saja ya ini sebagai salah satu bentuk manifestasi atau doa kita. Semoga saja buat kamu-kamu yang belum mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan di tahun baru ya guys ya. Buat kamu-kamu yang ekonominya di tahun kemarin itu anjlok, semoga saja di tahun depan ekonominya membaik, bahkan meningkat drastis ya. Nah, buat kamu-kamu yang tahun kemarin pekerjaannya itu morat-marit ya, atau pekerjaannya tidak lancar, tersendat-sendat, semoga saja di tahun depan itu pekerjaan kamu menjadi lancar, lebih lancar, dan bahkan berkesempatan untuk meroket, terbang jauh tinggi, melesat, dan bisa berhasil mencapai kesuksesan ya. Semoga saja usahanya dilancarkan ya. Kalau kamu punya usaha baru, semoga saja usaha kamu tuh laris manis ya, dagangannya laris manis, bisnisnya lancar ya, mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan keberkahan ya, rezekinya berberkah gitu ya guys ya. Amin, semoga saja ya, karena aku merasakan ya adanya keajaiban yang tidak akan kamu sangka-sangka, tidak akan kamu duga-duga, tiba-tiba kamu mendapatkan pertolongan ya, semacam bantuan, pertolongan gitu ya guys ya, yang mana ketika kamu benar-benar terhimpit atau terpojokkan ya, baik itu secara finansial atau keuangan, baik itu dari segi kehidupan ya guys ya, dari fondasi berbagai aspek kehidupan ya, kamu benar-benar sudah mentok gitu ya guys ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena kamu mungkin terkendala
oleh sesuatu atau adanya konflik ya di dalam hidupmu, ya semoga saja konflik itu bisa selesai atau memudar atau cepat reda ya guys ya, sehingga muncul yang namanya peluang baru ya, hadir peluang baru yang bisa membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik lagi ya guys ya. Oke, karena aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang bermental kuat ya guys ya, bukan lagi bermental baja tapi sepertinya bermental besi ya guys ya, yang mana beberapa dari kamu ini udah tahan banting ya, ibarat kata itu tahan banting dalam menghadapi ujian kehidupan yang mana benar-benar kamu tuh sangat struggle banget ya dalam hidup ya. Aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ini benar-benar kuat banget orangnya ya, secara jiwa, secara psikis, secara batin tuh benar-benar kuat. Kamu tuh udah mengalami asam garam kehidupan ya, benar-benar terbolak-balik gitu, diobrak-abrik perasaannya secara emosional, kamu tuh benar-benar udah diobrak-abrik gitu ya, ditempa oleh semesta ya dengan berbagai macam ujian ya, yang bertubi-tubi ya, sudah jatuh ketipan tangga, terguling-guling, nyungsep gitu, bangkit lagi, jatuh bangun lagi kayak gitu ya guys ya, benar-benar gitu ya. Kamu benar-benar sampai ketawa gitu ya melihat kehidupan ini, benar-benar udah nggak bisa nangis lagi gitu ya, benar-benar air mata kamu itu kayaknya udah terkuras habis gitu. Jadi kamu melihat kehidupan ini ya, ketika mendapatkan ujian yang bertubi-tubi kamu ketawa gitu, bukannya menangis tapi udah ketawa aja gitu. Saking apa ya, saking dahsyatnya ujian kehidupan kamu ini gitu loh guys ya, di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun-tahun kemarin gitu. Jadi kamu udah kebal banget gitu dengan yang namanya ujian kehidupan gitu. Jadi kamu udah nggak kaget lagi, udah nggak heran lagi, udah nggak terkejut lagi gitu. Kamu benar-benar menjadi sosok yang kuat karena memang seperti itu ya, Tuhan menguji kamu dengan berbagai macam ujian kehidupan gitu ya guys ya, terutama kayaknya nih di segi keuangan ya atau finansial benar-benar terombang-ambing gitu ya guys ya, naik turun bagai roller coaster ya. Kamu juga bingung gitu ya, bahkan ada beberapa dari kamu yang sempat jatuh banget keuangannya ya guys ya, dari segi finansial gitu ya guys ya, atau ada juga yang sempat mengalami drop ya, mungkin karena hutang ya, terpaksa gitu ya berhutang ya. Benar-benar kamu diuji banget dari segi finansial atau keuangan di tahun kemarin ya guys ya. Dan aku rasa di tahun depan itu keuangan kamu mulai ada perbaikan ya guys ya. Karena di sini ada peluang yang akan datang, tinggal kamu saja lagi ya. Apakah kamu mau mengambil peluang itu atau tidak gitu ya guys ya. Dimana peluang itu berpotensi untuk bisa membuat kamu mendapatkan pentacles yang cukup, bahkan ada juga yang mendapatkan pentacles yang berlebih, yang mana itu berpotensi untuk memperbaiki keuangan kamu, kondisi keuangan kamu, dan meningkatkan kestabilan keuangan kamu ya guys ya. Di sini peluang yang kamu akan terima itu bervariasi ya guys ya, tergantung kamu maunya yang mana ya, senangnya yang mana, inginnya yang mana ya. Dan peluang ini akan memberikan rasa nyaman sepertinya ya, mungkin ini dalam pekerjaan ya atau di bisnis baru ya guys ya. Kamu akan mendapatkan peluang baru pada pekerjaan, karir atau bisnis atau usaha baru yang mana di sana menawarkan rasa nyaman ya. Kamu akan benar-benar menikmati pekerjaan itu sehingga benar-benar tidak terasa bahwa kamu tuh lagi kerja gitu loh guys ya. Tiba-tiba aja kamu akan tanggalnya ya mendapat gaji ya, atau tiba-tiba hasilnya itu akan kamu panen dan menghasilkan pentacles yang banyak gitu loh guys ya. Kamu tuh benar-benar bekerjanya itu nggak terbebani gitu. Jadi ada pekerjaan atau ada usaha atau ada bisnis baru yang berpotensi kamu akan mendapatkan pekerjaan itu dengan rasa nyaman yang mana kayaknya ini sesuai deh pekerjaan ini buat aku. Kayaknya aku benar-benar suka deh dengan pekerjaan ini. Kayak gitu loh guys ya. Jadi ada pekerjaan yang benar-benar cocok, benar-benar pas buat kamu gitu. Yang mana kamu
bener-bener enjoy di pekerjaan itu ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang sudah mendapatkannya ya, tapi ada beberapa dari kamu yang lagi OTW, on the way mau ke sana gitu ya guys ya. Mungkin kamu sudah tahu gitu. Ada peluang yang kamu baca di depan mata kamu tuh udah ada gitu ya guys ya. Beberapa dari kamu nih orangnya visioner ya. Aku tahu di sini ya, beberapa dari kamu tuh visioner atau punya passion yang sangat tajam ya, yang mana kamu tuh tahu bahwa oh, ini di depan sana ya, di tahun depan atau tahun baru ini ada teman aku yang nawarin pekerjaan atau bisnis baru atau usaha baru. Atau sepertinya aku mau jalan ke sana, di jalan sana itu memang ada peluang buat aku untuk menambah cuan atau mendapatkan cuan gitu loh guys ya. Beberapa dari kamu benar-benar nanti akan merasa happy dengan pekerjaan ini ya guys ya, karena pekerjaan ini benar-benar menawarkan kamu rasa nyaman ya, karena akan berbeda dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang membuat kamu sangat tertekan, bahkan ada yang sampai drop gitu ya, karena jam kerjanya mungkin banyak ya, beban kerjanya besar gitu loh guys ya, sehingga kamu benar-benar tertekan atau stres di tahun-tahun sebelumnya ya dengan pekerjaan sebelumnya gitu ya guys ya. Maka di tahun baru ini kamu berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang mana itu adalah peluang baru yang bisa kamu raih ya guys ya, yang mana isinya itu tidak hanya menawarkan rezeki atau pentacles atau keuangan untuk memperbaiki perekonomian kamu, tapi juga menawarkan rasa nyaman ya, yang mana kamu nantinya akan enjoy dan menikmati sekali pekerjaan ini ya guys ya. Oke, congratulations kalau kamu sudah mendapatkan pekerjaan baru ini ya, atau peluang baru ini ya guys ya. Atau kalau kamu misalnya masih belum menemukan peluang baru atau pekerjaan baru yang sangat relevan dengan dirimu ya, aku doakan semoga aja ya kamu benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan atau karir yang sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kamu ya guys ya. Amin. Dan di sini kalau kamu benar-benar sudah bisa mendapatkan pekerjaan atau karir yang sesuai dengan apa yang diinginkan jiwa kamu atau apa yang diinginkan hati kamu, maka benar-benar guys ya, kamu akan mendapatkan yang namanya abundance atau keberlimpahan ya. Di sini dikonfirmasi oleh Queen of Wealth or Queen of Pentacles ya, ratu uang, ratu duit ya guys ya. Wow. Di sini interpretasinya adalah benar-benar kamu itu bisa mencetak keuangan atau pentacles yang banyak ya, yang sesuai dengan kebutuhan kamu atau melebihi dari ekspektasi kamu. Dan di sini dikonfirmasi lagi oleh Ten of Wealth or Ten of Pentacles, di mana keuangan atau pentacles kamu yang membaik atau berlimpah ruah ini akan membawa kamu pada kebahagiaan, yaitu kesejahteraan dalam hidup dan kemakmuran. Jadi kamu tidak akan lagi khawatir dengan pentacles atau keuangan, karena kamu akan mendapatkan keuangan yang cukup ya guys ya, bahkan berlebih ya, sehingga kamu benar-benar akan dijauhkan dari rasa khawatir ya guys ya, akan kekurangan uang, akan tidak adanya uang ya, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan soal keuangan. Kamu akan aman ya guys ya, dari segi finansial keuangan itu akan aman ya, kalau kamu sudah benar-benar mendapatkan pekerjaan yang relevan atau sesuai dengan hati kamu atau panggilan jiwa kamu ya guys ya. Karena aku merasa bahwa pekerjaan yang cocok buat kamu ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan rasa yang ada di dalam diri kamu ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, passion kamu atau kesenangan kamu dalam bekerja ya. Kalau itu tersalurkan atau terkontribusi ya dengan baik, maka kamu akan bekerja itu dengan penuh rasa happy. Nah, kalau kamu bekerjanya dengan rasa happy atau bahagia atau gembira, maka itu akan menarik energi kerezekian yang bagus, sehingga kamu akan mendapatkan yang namanya keberlimpahan atau abundance ya dalam hidupmu gitu loh guys ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang bekerja di bidang passionnya mereka ya, sesuai dengan keinginan mereka, ketika mereka bisa enjoy bekerja, maka itu seiring dengan abundance atau keberlimpahan yang akan mereka dapatkan begitu loh guys ya. Jadi kalau kita tuh bekerjanya dengan santai, dengan rasa senang, ya rasa bahagia, ya guys ya, happy, benar-benar tidak terbebani,
bekerja tapi rasa tidak bekerja, maka uang itu, pentacles itu akan mengiringi di belakang gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu menghitung-hitung lagi masalah uang, masalah pentacles itu nggak perlu dihitung-hitung lagi. Dia akan mengikuti sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan kegemaran kamu, sesuai dengan keenjoyan kamu dalam bekerja gitu loh guys ya. Semakin kamu enjoy dalam bekerja, semakin kamu senang dalam bekerja, semakin kamu menguasai bidang pekerjaan itu, semakin kamu benar-benar menikmati pekerjaan yang kamu kerjakan, maka semakin kamu berpeluang besar untuk mendapatkan kerezekian yang besar pula. Nah seperti itu ya guys ya, itu sudah hukum alam semesta seperti itu ya guys ya. Sebaliknya, kalau kamu merasa stres, terbebani, merasa nggak enjoy, merasa berat dalam bekerja atau mengerjakan pekerjaan itu, maka keuangan pun jadi tersendat-sendat ya, jadi seret ya, jadi tidak lancar. Seperti itu loh guys ya. Itu adalah ritme atau irama dari hukum alam semesta ya. Sepertinya ini juga terkoneksi atau terhubung dengan yang namanya law of attraction ya guys ya. Apa yang ingin kita tarik ya guys ya dalam hidup kita itu sesuai dengan pemikiran kita dan perasaan kita ya. Kalau perasaan kita senang, bahagia, mood kita bagus ya, yang kita impikan, yang kita inginkan itu bisa menjadi nyata atau real. Nah, itu terkoneksi lagi dengan yang namanya manifestations atau manifestasi ya, bermanifestasi dalam sesuatu ya. Selalu menginginkan sesuatu, membayangkan sesuatu untuk bisa terjadi ya guys ya. Tentunya sesuatu yang bersifat positif ya. Dalam hal ini mengenai keuangan atau pentacles ya. Kamu mengharapkan bahwa pekerjaan kamu ini bisa berkah gitu. Pekerjaan kamu ini bisa menghasilkan kerezekian yang baik, maka itu pun bisa menjadi real atau nyata ya guys ya, sesuai dengan pemikiran kamu. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Maka perbaikilah pemikiran kamu ya guys. Semakin positif pemikiran kamu, pikiran kamu semakin positif, itu semakin bagus. Hasilnya pun akan semakin baik, semakin positif ya. Sebaliknya kalau negatif, maka yang akan datang pun juga negatif ya. Jadi kita harus selalu positive thinking atau berpikiran yang positif atau berpikiran yang baik-baik aja ketika dalam bekerja. Jangan sampai stres, jangan sampai lelah, jangan sampai terbebani ya. Tapi kamu harus belajar untuk bisa enjoy atau menikmati pekerjaan kamu. Kerjakan pekerjaan kamu dengan sukacita, dengan rasa senang. Itu kenapa penting sekali buat kamu untuk bisa memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan hati kamu. Ya, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan kemauan jiwa kamu. Karena semakin kamu menikmati pekerjaan itu, maka semakin tidak terasa bahwa kamu itu lagi kerja atau sedang kerja. Semakin kamu tidak terasa lagi kerja, maka semakin ringan diri kamu dalam melangkah. Maka semakin kamu tidak terbebani. Semakin kamu tidak terbebani, maka semakin mudah segala sesuatu itu mengalir ya. Termasuk energi dari kerezekian atau keuangan. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, di sini uh, di sini peluang yang kamu di sini ada potensi perekonomian atau finansial kamu ini menjadi stabil ya guys ya, dengan hadirnya peluang baru di tahun baru ini. Jadi kalau kamu berhasil mendapatkan peluang baru ini dan mengerjakan pekerjaanmu dengan sangat baik, maka kamu akan mendapatkan kerezekian yang baik, di mana itu bisa berpotensi untuk membantu finansial atau perekonomian kamu menjadi lebih baik lagi, dan ini berpotensi untuk bisa membuat keuangan atau perekonomian kamu menjadi stabil. Jadi stabil kembali. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Wands dan disupport oleh Temperance ya. Di sini ada keseimbangan, ada kestabilan ya guys ya dalam perekonomian atau finansial kamu ya guys ya. Di sini Two of Wands dikonfirmasi oleh Major Arcana ya, Temperance ya. Yang mana ini ada keseimbangan dan kestabilan. Jadi ada pembaharuan dalam hidupmu di mana ini berasal dari peluang baru yang akan hadir di tahun baru. Kalau kamu berhasil untuk bisa mendapatkan peluang baru ini, maka perekonomian kamu pun
akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi, yang mana berpotensi untuk memperbaiki perekonomian kamu serta meningkatkan pentacles kamu ya. Bahkan ada yang berpotensi untuk melejitkan karir kamu, yang mana itu akan berimbas pada kondisi finansial kamu yang akan semakin hari semakin membaik ya. Sehingga ini akan membuat keuangan kamu menjadi stabil kembali ya guys ya. Setelah kemarin-kemarin aku rasa di tahun-tahun kemarin beberapa dari kamu ini mengalami kesulitan dalam finansial ya. Bahkan ada perekonomiannya yang porak-poranda ya, yang mungkin saja dihancurkan oleh seseorang atau beberapa orang. Mungkin ada yang kena tipu, ada yang dimanipulasi oleh seseorang, ada yang diambil haknya oleh seseorang ya, sehingga di tahun baru ini ya ada perbaikan ekonomi ya, perbaikan dari segi ekonomi yang akan membawa kamu pada kestabilan hidup ya guys ya. Jadi pentacles atau keuangan ini sangat penting sekali dalam hidup kita, karena tanpa pentacles atau uang, kehidupan ini tidak akan berjalan dengan lancar ya, tidak bisa berjalan dengan lancar dan baik-baik saja ya guys ya. Uang atau pentacles merupakan salah satu pondasi yang penting dalam menjalankan kehidupan ini ya guys ya. Jadi di sini beberapa dari kamu ini berkesempatan untuk bisa menstabilkan kembali kondisi perekonomian kamu melalui peluang baru yang akan hadir di tahun baru. Oke. Dan dengan kestabilan ekonomi yang kamu miliki, maka itu akan berefek pada kondisi psikologis ya orang-orang yang ada di sekitar kamu, termasuk dirimu sendiri ya. Jadi kamu bisa berbagi pentacles atau keuangan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, yang mana itu akan membawa kembali senyum mereka ya guys ya. Karena pentacles atau keuangan itu benar-benar berpengaruh sekali ya dari segi psikologis atau kejiwaan gitu ya guys ya. Karena beda ya guys ya, orang yang memiliki uang dan orang yang tidak memiliki uang itu beda vibes-nya ya, vibes-nya beda, perasaannya beda ya, karena uang itu sangat berpengaruh ya dalam penampilan ya, baik itu penampilan luar maupun penampilan dalam ya. Kalau secara psikologis ya, uang itu atau pentacles itu bisa membuat seseorang itu menjadi pede atau percaya diri ya kalau memiliki banyak uang. Tapi kalau tidak memiliki uang sepeser pun, itu bisa membuat orang atau seseorang itu menjadi drop, moodnya tidak stabil, suka marah-marah, ya, dan menjadi minder, ya, menjadi minderan terhadap orang lain, tidak percaya diri, ya. Nah, seperti itu. Jadi uang ini juga penting ya guys, ya, sangat penting sekali, ya, karena berpengaruh terhadap seseorang secara psikis atau jiwa ya guys ya. Bukan bermaksud untuk menjadi materialistis, tidak ya, tapi pada realitanya kita semua itu membutuhkan uang. Walaupun uang bukan segalanya ya, tapi kemana-mana itu perlu uang. Kamu pergi keluar aja jalan-jalan itu perlu uang. Bisa nggak kamu pergi jalan-jalan tanpa adanya uang? Aku rasa tidak ya guys ya, karena kita pergi aja perlu ngisi bensin, itu wajib ya, yang mana kita beli bensin juga pakai uang ya. Jadi uang atau pentacles ini merupakan basic atau dasar dari kehidupan kita, yang mana ini berfungsi untuk membuat kehidupan kita menjadi lancar ya. Dengan adanya uang, maka itu bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih lancar ya guys ya. Kalau tidak ada uang, maka kemungkinan besar kehidupan kita akan menjadi stuck atau tersendat-sendat. Karena ini adalah dunia 3D yang mana segala sesuatunya bersifat material, yang mana uang menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Tanpa kehadiran uang, maka itu akan mempersulit kita untuk memperlancar kehidupan kita sendiri ya. Namun bukan berarti uang itu adalah segalanya ya guys ya. Karena sepengetahuan orang ya, kita ini adalah makhluk sosial katanya, selain makhluk individual. Betul ya.
kita ini adalah makhluk individual tapi juga makhluk sosial ya, yang mana kita juga perlu bersosialisasi. Selain kita perlu menyendiri, ada waktunya kita sendiri, ada waktunya kita bersosialisasi, tapi perlu ditambahkan satu lagi, kita adalah makhluk yang spiritual. Karena dengan kita memiliki spiritualitas yang baik, spiritualitas yang bagus ya guys ya, maka itu akan menjadi rem buat kita untuk menentukan atau memutuskan sesuatu ya guys ya. Jadi kita tidak sembarangan, termasuk uang atau pentacles ini ya guys ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki spiritual atau daya spiritual yang bagus, maka kita akan menganggap uang adalah segala-galanya, sehingga itu akan membuat kita menjadi tamak atau serakah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita memiliki spiritualitas yang bagus ya guys ya, maka kita akan memiliki kesadaran bahwa uang, pentacles, atau segala sesuatu yang bersifat material ini adalah hanya titipan belaka atau titipan dari Tuhan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab spiritual itu identik dengan yang namanya wisdom atau kebijaksanaan. Jadi kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan segala sesuatu, termasuk menggunakan uang. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menilai uang ini dari satu sisi aja ya, bahwa uang adalah segala-galanya, bahwa tanpa uang kita tidak bisa hidup, bahwa kita perlu memiliki banyak uang sehingga kita menanggalkan nilai-nilai, value-value. No, ya. Justru sebaliknya, dengan adanya keuangan kita harus lebih bijaksana dalam menggunakannya. Oleh karena itu spiritual penting sekali bagi manusia agar manusia memiliki kesadaran bahwa uang ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Itu kenapa kita perlu berbagi, perlu sedekah, perlu berbagi rezeki kepada sesama, agar mengingatkan kita bahwa uang ini hanyalah titipan dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Nah, itu pentingnya spiritual. Itu kenapa kalau seseorang tidak memiliki spiritual yang bagus, di dalam dirinya akan muncul yang namanya ketamakan atau keserakahan, sehingga terjadi yang namanya mengambil hak orang, merampas hak orang, tidak peduli halal haram, menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu karena tidak adanya spiritual di dalam dirinya. Jadi di dalam dirinya itu tidak ada kesadaran sehingga gersang ya, sehingga menilai uang itu sebagai sesuatu yang sangat tinggi yang mana segala-galanya gitu ya guys ya, sehingga melupakan yang namanya wisdom atau kebijaksanaan atau hal-hal yang mengarah pada moralitas dan nilai-nilai. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali buat kita untuk menyeimbangkan segala sesuatu ini ya guys ya, dalam hidup yang bersifat material ini dengan yang namanya kesadaran atau awakening. Makanya penting sekali yang namanya spiritual dalam hidup kita ya, sebagai penyeimbang agar kita tidak menjadi orang yang serakah atau tamak ya guys ya. Jadi kita bisa menggunakan segala sesuatunya itu dengan kebijaksanaan. Ketamakan dan keserakahan biasanya itu terkoneksi dengan yang namanya pelit atau kikir ya guys ya. Jadi suka menimbun uang ya, pentacles gitu ya guys ya, karena merasa bahwa uang itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi atau fantastis yang mana harus dimiliki gitu ya guys ya, sehingga itu pun nanti akan berefek pada karakter orang ya, karakter yang mana orang menjadi lebih mudah meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain karena memiliki banyak uang. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Kalau kita punya banyak uang, itu harus dibarengi dengan pengetahuan secara spiritual ya, harus memiliki kesadaran ya, sehingga kita tidak salah arah gitu loh guys ya. Sehingga kita akan tetap humble atau rendah hati ya. Terhadap sesama kita akan lebih sering membantu ya, karena kita sadar ya bahwa segala sesuatu yang bersifat material itu adalah milik dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya guys ya dalam memandang sesuatu, terutama dalam memandang pentacles atau keuangan ini. Oke. Dan dengan adanya kecukupan uang atau pentacles yang kita miliki ya, ini pun akan berimbas pada kondisi psikologis kita ya. Secara psikis kita akan
menjadi tenang ya. Hal yang positif dari uang adalah bisa memberikan ketenangan secara mood, secara jiwa ya guys ya, secara psikis ya. Karena dengan adanya uang kita akan damai juga ya, tenang jadinya ya. Ada simpanan uang, jadi kalau ada apa-apa kita bisa menggunakan uang yang kita tabung atau uang yang kita sediakan atau uang yang kita simpan. Kayak gitu loh guys ya. Jadi benar-benar uang ini tidak hanya berimbas pada kelancaran hidup kita, tetapi juga bisa berefek pada psikologis kita ya, psikis kita ya, psikis seseorang ya guys ya. Jadi orang bisa marah-marah nih kalau nggak ada uang, tapi orang pun bisa menjadi tenang kalau adanya uang gitu loh guys ya. Jadi harus lebih bijaksana dalam menggunakan pentacles atau keuangan ya guys ya. Nanti kalau keuangan atau pentacles kamu berlimpah banyak gitu ya guys ya, kamu harus bisa bijaksana, lebih bijaksana dalam menggunakannya ya. Dan dalam memandang uang pun, nilai dari uang pun harus bijaksana ya. Itu kenapa harus dibarengi dengan yang namanya pengetahuan spiritualitas agar karakter kita bisa tetap positif ya, sehingga uang tidak bisa mengubah karakter kita menjadi ke arah negatif ya guys ya. Itulah pentingnya spiritualitas dalam hidup kita ya. Jadi manusia itu tidak hanya sebagai makhluk individu, tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga sebagai makhluk yang spiritual. Karena dengan adanya spiritualitas di dalam diri kita, itu akan menjadi rem buat kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang berbelok atau menyimpang atau menyalahi aturan, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan ya, agar kita tetap berada di jalan yang baik, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, yang diridhoi atau yang direstui atau yang diberkati oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, untuk zodiak-zodiaknya ini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo and Sagittarius. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu ya. Mari kita mulai shuffle oracle-nya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Daffodil. Oke, rebirth and new beginnings. New beginnings are often disguised as painful endings. Jadi di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu tak perlu khawatir karena sepertinya memang di tahun baru ini ada lembaran baru dari kehidupan kamu yang bisa kamu buka kembali ya, dan kamu tutup lembaran lama ya, buku lama ya guys ya. Jadikan semua hal yang terjadi di masa lalu atau di tahun kemarin itu sebagai pembelajaran, menjadi bagian daripada kehidupanmu ya. Karena penting sekali di sini untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kehidupan kamu ke arah yang lebih baik lagi ya. Sebab pesannya di sini ada rebirth, kelahiran kembali, and new beginnings, ada permulaan baru ya. Jadi sepertinya kehidupan kamu ini akan diperbaharui ya oleh semesta ya guys ya. New beginnings ya, permulaan baru ini biasanya sering diawali dari akhir rasa sakitmu ya. Jadi mungkin kamu sudah mengalami yang namanya rasa sakit ya guys ya. Entah itu secara fisik atau secara psikis ya, secara emosional ya. Kemarin-kemarin mungkin kamu diporak-porandakan oleh seseorang atau sekelompok orang gitu ya guys ya, yang menyerang kamu atau yang mencoba untuk menjatuhkan dirimu ya, yang mana secara emosional kamu tertekan, mungkin ada rasa marah gitu ya guys ya. Maka kamu tak perlu berfokus ke sana ya. Tutuplah buku lama ya guys ya, dan bukalah lembaran baru ya. Karena di sini kamu perlu memperbaharui segala sesuatunya, sebab ada peluang baru di tahun yang baru. Jadi fokuslah terhadap apa yang akan datang ke kamu ya. Jangan berfokus pada apa yang sudah lewat.
Ya, jadikan segala sesuatu yang sudah lewat itu sebagai pembelajaran buat kamu, agar kedepannya kehidupan kamu itu menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, ya guys. Nah, di sini kamu berkesempatan untuk memperbaiki kehidupan kamu dan membawanya ke arah yang lebih baik lagi. Lupakanlah hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, walaupun tidak mudah ya, tapi berproses. Dengan waktu kamu akan bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan sedikit demi sedikit ya, yang mana itu disebut dengan healing. Jadi kamu perlu healing ya guys ya, perlu menyembuhkan rasa sakit kamu secara psikis atau secara emosional ya, agar kamu bisa kembali stabil ya, mood kamu kembali stabil ya guys ya, menjadi lebih baik lagi sehingga kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian ya. So, di sini ada permulaan baru dan ada kelahiran kembali, yang mana kelahiran ini identik dengan kehidupanmu yang baru ya. Kamu yang sekarang itu berbeda dengan kamu yang kemarin ya. Kamu saat ini itu berbeda dari kamu yang lalu. So, kamu yang akan datang, kamu yang di masa depan itu adalah apa yang kamu bentuk saat ini. Jadi kamu di masa depan itu mau gimana? Mau menjadi sosok seperti apa? Mau menjadi seseorang yang bagaimana? Maka saat inilah kamu bisa memulai pembentukan diri kamu untuk kedepannya. Ya guys. Jadi di sini pesannya, fokuslah terhadap kehidupan kamu di waktu sekarang ini ya guys, agar kamu bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan bisa meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan di dalam kehidupan kamu. Oke, yang semangat ya guys ya, yang semangat ya. Di sini ada peluang baru di tahun baru, yang mana ini sepertinya berpotensi untuk kamu bisa bertransformasi secara material ya. Sepertinya peluang baru ini akan membawa kamu kepada abundance atau keberlimpahan secara pentacles ya. Semoga saja ya guys ya. Amin. Oke, aku selalu doakan yang terbaik buat kamu ya guys ya. All the best for you in next year. Oke? Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator Channel. Selamat datang di channel aku ya guys ya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini terus berkembang dan bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, kerezekian yang bagus, hal-hal yang baik, dan kehidupan yang lebih baik lagi di tahun baru. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. Ya.